Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lanjut ayat di sini. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang mereka sanggup berpuasa tapi tidak mau puasa, maka gantinya harus membayar fidyah, makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Kalimatu 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Ini ingin menjelaskan tentang sejarah puasa sebenarnya. Jadi sejarah puasa Ramadan itu sebenarnya diawali dari puasa tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Inilah puasa pertama yang wajib dalam Islam. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka sudah terbiasa pada tanggal 10 Muharram itu berpuasa karena mengikuti syariat Hanafiyah Ibrahim. Terkadang Rasul pun di zaman jahiliyah ikut berpuasa juga tanggal 10 Muharram itu, karena orang-orang jahiliyah berpuasa masalahnya di tanggal 10 bulan Muharram. Lah saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, rupanya orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Jadi Rasul bertanya alasannya, karena kalau orang musyrik kan tidak punya ilmu, tapi ahli kitab kan punya ilmu, karena ada kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat. Makanya Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka mereka mengatakan, kami berpuasa dalam rangka menghormati Nabi Musa. Musa sudah diselamatkan oleh Allah, kemudian dalam bentuk syukurnya dia berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena memuliakan Musa, kami orang Islam yang harusnya memuliakan Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Rasul pun berpuasa tanggal 10 Muharram dan diwajibkan kepada umatnya. Dan ini hanya berlaku setahun saja. Karena tahun kedua Hijriah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun perintah wajibnya puasa. Tetapi perintah wajib puasa pertama adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Tidak ada paksaan. Kalau ingin puasa, monggo puasa. Kalau yang tidak puasa, monggo tidak puasa. Tapi yang tidak puasa, bayar fidyah kalian. Belum ada penekanan, masih pilihan, supaya tidak kaget para sahabat ini. Ya. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat 185-nya menghapus hukum ayat 184-nya. Sekarang tidak ada pilihan lagi. Setiap melihat bulan puasa semuanya. Tidak ada fidyah-fidyahan. Ya, kecuali ya tadi kakek yang sudah tua renta memang tidak sanggup puasa, macam mana ya, bayar fidyah lah. Atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka cukup bayar fidyah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tema di malam hari ini kita akan membahas tentang seputar ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa ataupun menyingkap ayat-ayat tentang siang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim
Allah Subhanahu wa taala berfirman tepat pada ayat 183, 184, 185 dan 186 serta 187 menjelaskan kepada kita tentang beberapa ahkam hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Nanti kita akan banyak petik pelajaran dari ayat-ayat ini, baik tentang keutamaan Ramadan atau keutamaan puasa itu sendiri, ataupun hukum-hukum fikih yang berkaitan seputar puasa dan juga Ramadan. Baik, kita akan baca ayatnya, baru kita jabarkan sedikit demi sedikit. Di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya ayat 183 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan safar kemudian berbuka, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lainnya. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan ataupun puasa, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu jauh lebih baik bagimu jika kalian mengetahuinya. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Khitab ayat ini tidak dikhitab kepada seluruh manusia, tetapi hanya dikhitab kepada orang-orang yang beriman. Artinya orang yang sudah Islam saja. Kalau ada orang di luar Islam, jangan suruh puasa, tapi suruh masuk Islam. Atau kalau ada orang di luar daripada Islam, jangan suruh zakat, tapi suruh masuk Islam. Atau kalau ada saudara kita di luar Islam, jangan suruh haji, tetapi suruh masuk Islam dulu. Karena puasa, kemudian zakat ataupun haji itu khitabnya hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jangan orang-orang yang tidak beriman diajak puasa, diajak zakat, diajak haji, percuma. Tapi ajaklah masuk Islam. Masuk Islam dulu. Nanti kalau sudah masuk Islam, baru kita ajak puasa, kita ajak zakat, kita ajak haji, dan begitu seterusnya. Makanya di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina aman. Jadi panggilan ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Orang kafir tidak terkena panggilan ini. Kewajiban orang kafir itu masuk Islam, bukan puasa. Kemudian Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Jadi puasa ini bukan khususnya umat Islam, tetapi puasa ini sudah dikerjakan oleh umat-umat sebelum Islam, di mana seluruh para nabi dan rasul mewajibkan puasa kepada semua umatnya. Nuh mengatakan kepada umatnya, berpuasalah kalian.
Ibrahim mengatakan kepada umatnya, berpuasalah kalian. Nabi Syuaib mengatakan kepada umatnya, berpuasa. Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi wajibkan umatnya untuk berpuasa. Lah sebagaimana umat dulu diwajibkan berpuasa, makanya Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat dulu diwajibkan berpuasa kepada mereka. Tujuannya sama. Baik orang dulu berpuasa atau orang sekarang berpuasa, sama tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa itu artinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan orang yang berpuasa adalah orang yang paling cepat menjalankan perintah dan paling cepat menjauhi larangan. Itu orang puasa. Kenapa demikian? Sering saya jelaskan, karena puasa itu bisa mengalahkan syahwat dan juga syubhat. Baik, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan. Artinya Ramadan itu sudah ditentukan harinya. Dengan cara apa? Dengan cara melihat bulan, atau disebut dengan ru'yatul hilal. Nanti dijelaskan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Lah hari-hari bulan Ramadan sudah ditentukan, artinya dalam hitungan hijriah Ramadan itu hanya 29 hari atau digenapkan menjadi 30 hari. Dan itu ditentukan dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal, kalau terlihat, kalau tidak maka digenapkan 30 hari. Di sini Allah mengatakan faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit ataupun dalam posisi safar, maka boleh buka, tetapi ganti puasanya di hari yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menjelaskan kepada antum semuanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan berbuka puasa atau membatalkan puasa sebelum waktunya. Ini kan ayatnya mengatakan apabila orang sakit ataupun orang safar kemudian berbuka sebelum waktunya, itu dibolehkan, tetapi harus mengqadha di luar Ramadan. Ada beberapa manusia yang disebutkan oleh para ulama, mereka berbuka puasa, sebagian mereka ada yang dibolehkan, sebagian mereka ada yang dimakruhkan atau diharamkan. Yang pertama adalah orang yang sedang, atau wanita haid dan juga wanita nifas. Wanita haid dan wanita nifas maka diharamkan padanya puasa. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau ada seorang ibu-ibu atau seorang wanita, dia berpuasa dari pagi, dia berpuasa, kemudian setelah asar tiba-tiba mengeluarkan darah haid, padahal tinggal sedikit lagi itu, tinggal 1 jam lagi dia berbuka, tetapi mengeluarkan darah haid atau mungkin dia nifas, maka haram padanya melanjutkan puasa. Maknanya puasanya batal. Dengan semata-mata mengeluarkan darah haid berarti puasanya batal, jangan dilanjutkan. Dan dia dapat pahala berpuasa dari mulai pagi sampai keluarnya darah haid tadi. Tetapi dengan datangnya darah haid, secara otomatis batal puasanya. Karena kalau dilanjutkan puasanya haram, langsung batalkan puasanya. Karena wanita haid dan nifas itu tidak boleh berpuasa. Kemudian yang kedua, al-fitru lil maridi wal musafir. Seperti yang ayat kita baca ini, boleh orang sakit dan orang yang safar itu membatalkan puasa. Tapi perlu antum ketahui bahwa safar itu
ada 3 kondisi. Orang safar itu ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang sangat-sangat melelahkan. Kalau sampai dia melanjutkan puasanya, bisa mengakibatkan hilangnya nyawa ataupun hal-hal yang membahayakan. Maka seorang musafir yang seperti ini tidak boleh puasa. Bahkan tidak ada kebaikan dalam puasa, karena dia memaksakan diri untuk puasa. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah suatu ketika berperang, safar perang bersama para sahabatnya. Kemudian ada seorang sahabat yang tidak sanggup menahan lapar, akhirnya pingsan saat menuju peperangan itu. Maka kabar ini sampai kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW akhirnya mengambil minuman dan minum di hadapan para sahabatnya. Kemudian ketika Rasul minum, banyak para sahabat yang membatalkan puasa, tapi sebagiannya lagi tidak membatalkan puasa. Lah orang-orang yang tidak membatalkan puasa ini akhirnya sampai kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Artinya bahwa orang yang safar kalau sampai kemudian memaksakan diri untuk puasa padahal tidak sanggup, maka sebaiknya batalkan puasanya. Karena hadis Rasul mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Tidak ada kebaikan orang safar itu berpuasa. Maksudnya dibawa kepada apa? Dibawa kepada orang yang safar memaksakan kehendak berpuasa. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang safar tetapi tidak ada masalah bagi dia. Karena safar di zaman dulu kan beda dengan safar di zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan safar pakai unta tuh, pakai kuda. Kemudian jalannya melalui padang-padang pasir, bukit-bukit Sahara gitu ya. Kemudian bukit-bukit, gunung-gunung, berhari-hari lagi dengan panas terik yang luar biasa. Ya wajar zaman dulu tidak kuat orang safar kalau puasa. Tapi zaman sekarang mana ada? Ada orang mau safar ke Jakarta ini, dari rumah ngadem dulu di kamar, kemudian panggil taksi, kena AC lagi di taksi itu. Masuk bandara, ber-AC sekarang bandara tuh. Masuk pesawat, makin dingin AC-nya. Turun dari bandara sampai ke Jakarta, kena AC lagi. Masuk taksi, kena AC lagi. Sampai rumah istirahat, kena AC lagi. Apa susahnya untuk berpuasa yang seperti ini nih? Tak ada panas-panasnya. Perjalanan pun sebentar sekarang ini naik pesawat. Sehingga kalau seandainya seseorang itu ketika safar dan dia sanggup, dan memang sanggup dia puasa, sebaiknya dia puasa. Sebaiknya dia puasa. Kenapa? Satu, abra'u lidimmah, supaya lebih ringan, tidak punya hutang. Karena biasanya kalau orang punya hutang itu paling berat kodoknya tuh. Orang kalau punya hutang Ramadan mau bayar itu berat rasanya. Yang kedua, dengan melanjutkan puasa supaya ketika puasa itu ringan, karena rame-rame. Kalau Ramadan kan rame-rame tuh, semua orang berpuasa, sehingga kalau kita berpuasa, ketika manusia berpuasa rasanya ringan. Karena sesuatu yang sifatnya rame-rame itu meringankan ibadah. Kemudian yang ketiga, dengan kita tidak membatalkan puasa karena kita mengambil waktu yang berkah. Sebab kalau qada Ramadan sudah keluar dari waktu berkah, bukan Ramadan lagi. Ya, makanya kalau memang kita kuat puasa, sebaiknya berpuasa, jangan membatalkan. Tetapi ada juga sebagian para ulama mengatakan, kalau seandainya orang itu 50-50, 50-50 ya, kadang kuat kadang enggak gitu kan, maka boleh memilih, boleh puasa karena dia kuat, boleh juga dia berbuka. Adapun yang mengatakan lebih baik puasa adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Adapun yang mengatakan lebih baik berbuka, pendapatnya Imam Ahmad. Adapun yang memilih boleh puasa boleh tidak, ini pendapatnya Imam Malik. Jadi kondisi orang safar itu ada 3 kondisi tadi. Milih ke kondisi yang mana.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, orang musafir. Yang kedua, orang sakit. Ya, dalam ayat tadi kan wa in kana maridhan au ala safarin. Ya, kalau dia sakit ataupun safar. Lah orang sakit juga sama dengan safar. Orang sakit itu kurang lebih dengan safar. Ada rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi sakit pun ada beberapa kondisi. Satu, ada orang sakit itu parah sekali. Kalau dia berpuasa mengakibatkan nyawanya melayang, memaksakan diri berpuasa, makin parah penyakitnya, bisa mati. Maka kalau seandainya orang sakit memaksakan puasa hingga mengalami kematian, maka haram puasa. Buka, ya, buka puasa. Nanti kalau sembuh baru diqadha di hari yang lainnya. Kemudian yang kedua, penyakitnya tidak parah, ya hanya pilek saja, hanya sakit kepala gitu ya. Yang kalau diurut kepalanya itu hilang tuh, bukan hilang kepalanya, hilang sakit kepalanya. Ya. Maka kalau sakit-sakit yang tidak memadaratkan puasa, tidak boleh membatalkan puasa, nggak boleh. Ya. Hanya sakit, umpamanya Anda jalan kemudian tersandung gitu ya, kemudian jatuh, kakinya berdarah, sakit, kan sakit juga tuh. Ya sudahlah, saya batalin puasa Ustaz. Kenapa? Tengok tuh kaki saya berdarah kena sandung. Lah kok bisa? Ya karena Quran mengatakan barang siapa yang sakit atau safar boleh berbuka katanya. Enak kali kan itu ya. Bukan itu maknanya. Maksudnya sakit di sini kalau membahayakan puasanya. Kalau tidak membahayakan sakitnya kepada puasa, puasalah. Jangan sampai tidak puasa. Ya. Makanya penting orang yang sakit ini memahami. Ya. Tetapi kalau seandainya sakit ini sebenarnya ya berat bagi dia sih puasa itu, tapi tidak sampai mengakibatkan kematian lah kan itu. Cuman boleh jadi memperlambat kesembuhan. Karena sakit ini kan macam-macam. Ada yang kalau puasa akhirnya lambat sembuhnya, atau ada yang kalau puasa bisa mati dia kan itu ya. Maka dua-duanya boleh membatalkan puasa, tetapi dia harus qadha. Nah ini orang yang musafir ataupun orang yang sakit. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang membatalkan puasa di bulan Ramadan adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul ajuz wal maridu maradan la yurja shifa'uhu wa laisa alaihimul qadha bal tajibu alaihimul fidyah. Yang ketiga, orang yang boleh membatalkan puasa adalah orang yang sudah tua sekali, sudah tua renta, sudah nenek-nenek, sudah kempot bahasa kitanya, sudah enggak sanggup lagi puasa. Maka kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak sanggup berpuasa karena sudah sepuh, memang tidak sanggup berpuasa, entah karena mereka pikun, nyanyo atau apa namanya gitu ya, maka tidak wajib qadha kepada mereka. Mau qadha gimana? Ramadan saja nggak sanggup, suruh qadha pula di luar Ramadan. Sehingga yang seperti ini tidak ada qadha tapi bayar fidyah. Yang seperti ini tidak ada qadha tapi bayar fidyah. Ataupun orang yang sakit tapi tidak diharapkan kesembuhannya. Mungkin sudah diponis oleh dokter, orang ini nggak akan sembuh sampai mati. Maka kalau seandainya sakitnya parah dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka tidak ada qadha bagi dia, yang ada bayar fidyah. Ingat, yang ada bayar fidyah. Ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, seseorang yang membatalkan puasa juga, yang boleh membatalkan puasa adalah orang hamil dan menyusui. Nah ini yang jadi polemik. Orang hamil dan menyusui ini bagi ibu-ibu harus dengerin benar-benar nih. Ya. Kalau seandainya ada seorang wanita itu sedang hamil ataupun sedang menyusui, maka ulama mengatakan bahwa orang yang hamil dan menyusui, kalau seandainya tidak ada apa-apa dengan janin dan bayinya, dan juga dengan kesehatannya, kalau dia puasa tidak boleh membatalkan puasa. Ini orang hamil sehat-sehat saja, dia puasa ya badannya sehat, dia puasa ya janinnya bayinya juga sehat. Kalau yang seperti ini tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh ya.
Ini sepakat ulama, kalau dia sehat dirinya dan sehat bayinya, wajib puasa. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya wanita hamil dan menyusui itu dalam kondisi 3 perkara. Yang pertama, dia takut kepada dirinya, kepada kesehatannya. Kalau seandainya dia sedang hamil, kemudian dia berpuasa, takut kepada kesehatannya. Karena orang hamil itu butuh makan. Kalau tidak makan, takut dengan kesehatannya terganggu. Maka kalau yang seperti ini, maka tidak ada fidyah, yang ada qadha. Karena takut kepada dirinya, bukan takut kepada janinnya. Maka wanita yang takut kesehatannya saat hamil ataupun menyusui, maka cukup qadha, tidak ada fidyah. Satu. Yang kedua, wanita hamil dan menyusui, kalau seandainya dia puasa, takut kesehatannya terganggu, dan juga kesehatan janinnya atau bayinya terganggu. Ini dua-duanya terganggu nih. Dirinya takut, kemudian dia juga takut kepada janin yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Maka kondisi yang kedua juga tidak ada fidyah, yang ada qadha. Ya, qadha, ganti puasa di hari yang lain. Karena hakikatnya khawatir kepada dirinya, adapun khawatir kepada anaknya itu hanya tabi saja mengikut. Intinya khawatir kepada dirinya. Maka yang pertama dan yang kedua dikiaskan kepada orang sakit. Makanya tidak bayar fidyah, tetapi harus qadha Ramadan. Adapun kondisi yang ketiga, inilah yang jadi polemik para ulama. Apabila seorang wanita hamil dan menyusui itu, dia batalkan puasa bukan karena takut kepada dirinya, tapi takut kepada janinnya. Dia nggak masalah, ya, kesehatan dia nggak masalah. Tapi kalau saya tidak makan, nanti air susunya kurang, kasihan bayinya. Kalau saya tidak makan, kasihanlah janin ini tidak ada nutrisi yang masuk. Akhirnya dia pun membatalkan bukan karena untuk dirinya, tetapi untuk janin yang dikandungnya atau untuk bayi yang disusuinya. Lah ini yang menjadi polemik para ulama. Dalam mazhab Syafi'i dan juga yang lainnya, maka dia harus membayar 2. Pertama fidyah, yang kedua qadha. Jadi yang pertama dia qadha, membayar puasanya. Berdasarkan usul syariah, bahwa pondasi-pondasi syariah mengatakan siapapun yang membatalkan puasa karena uzur maka wajib qadha. Kemudian yang kedua harus fidyah. Kenapa fidyah? Karena ada fatwa dari 2 sahabat mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, apabila ada seorang wanita membatalkan puasa tidak takut karena dirinya tapi takut kepada anak dan janinnya, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Jadi qadha karena dia membatalkan, fidyah karena membatalkan disebabkan orang lain. Jadi ingatnya, ini bagi yang berpendapat adanya fidyah bagi wanita, bagi orang yang hamil dan menyusui. Tapi dalam madhab Hambali, seperti yang difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, maka dalam kondisi apapun wanita hamil ataupun menyusui, baik takut kepada dirinya, baik takut kepada janinnya, baik takut kepada dua-duanya, tidak ada fidyah, yang ada qadha. Kata Syekh Utsaimin, tidak ada fidyah, yang ada qadha. Walaupun pendapat yang lain seperti pendapat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala mengatakan beliau dalam fatwanya bahwa ada qadha dan ada fidyah bagi dalam kondisi ketika seorang wanita hamil dan menyusui itu bukan takut kepada dirinya tapi takut kepada janinnya saja. Ini rincian wanita hamil dan menyusui. Taib, ya. Ini yang keempat. Yang kelima, ini tidak boleh orang yang membatalkan puasa dengan sengaja karena melakukan hubungan. Seperti umpamanya ada seorang suami istri tidak tahan akhirnya melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka hukum batal puasanya haram. Haram membatalkan puasa dengan hubungan. Maka kewajiban dia 2. Pertama, dia harus mengqadha Ramadan, dan yang kedua dia harus apa? Membayar kafarah jima.
Apa kafarah jima? Memerdekakan budak kalau tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Kenapa demikian? Karena melakukan hubungan intim di bulan Ramadan itu menyelisih maksud daripada puasa. Kan maksud puasa itu menahan lapar, dahaga dan syahwat. Tiba-tiba dia melakukan hubungan, berarti dia melanggar maksud daripada puasa. Makanya ini pelanggaran berat. Karena pelanggaran berat, dia disuruh bayar kafarah. Di zaman Nabi ada orang miskin, sudah miskin pula buat ulah dia, berhubungan pula dengan istrinya, ya. Akhirnya datang kepada Nabi SAW si miskin ini dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka wahai Rasul diriku. Kata Rasul, ada apa? Dia mengatakan, waqa'tu fi ahli, aku baru saja menggauli istriku, kata si fakir ini. Kata Nabi SAW, kamu harus bayar kafarah, merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin, dari mana punya uang? Tidak sanggup memerdekakan budak, cari makan pun susah, merdekakan budak pula katanya. Ya sudah kalau gitu, ganti yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Rasul Ramadan yang 1 bulan saja tak kuat katanya, disuruh pula 2 bulan berturut-turut. Yang benar aja lah katanya. Tak mungkin Rasul. Oh kalau begitu yang ketiga, kasih makan 60 fakir miskin. Rasul, sudah kukatakan aku ini bagian dari orang miskin katanya. Mana bisa aku kasih makan 60 untuk mencari penghidupanku saja sulit. Akhirnya Nabi SAW ke belakang mengambil sekresek kurma. Kalau begitu ambillah kresek kurma ini, bagi-bagi kepada orang miskin yang ada di kabilahmu sana. Berangkat orang ini. Rupanya selang beberapa waktu datang lagi, lah kurma itu rupanya masih utuh. Kata Rasul, kenapa tadi bagi-bagi? Dia mengatakan, Rasul, di antara 2 lembah di kabilah itu tidak ada orang yang paling miskin kecuali aku katanya. Bayangkan ya, orang miskin melanggar pula. Kata Rasul, ya sudah, ambillah kurma ini, bawa balik sana, makan sama keluargamu. Enak kali. Ya udah, buat pelanggaran dapat kurma pula kan? Ya kan? Lah di sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang berbuka puasa karena urusan jima, melakukan hubungan suami istri, ini pelanggaran berat. Makanya selain daripada qadha, dia harus bayar kafarah. Ini yang nomor 5. Yang nomor 6, al-majnun, orang gila, was-sabi, anak-anak, wal kafir, orang kafir, tidak wajib bagi mereka qadha dan tidak wajib bagi mereka fidyah. Jadi kalau ada orang muslim tapi gila, kemudian dia tidak puasa, tidak perlu disuruh qadha, namanya orang gila, ya. Dan tidak disuruh bayar fidyah, ya. Atau bayi-bayi, anak bayi ini, dia nangis-nangis, kata ibunya jangan dikasih susu, dia lagi puasa, nanti maghrib saja matilah sebelum asar tuh bayi itu, ya. Kasih susu bayi itu, dan tidak ada kewajiban bagi dia berpuasa, tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Termasuk orang kafir. Kalau ada orang kafir kemudian makan di warung Ramadan, tidak perlu ditegur, biarkan saja, ya. Tidak suruh antum katakan kepada, kamu nanti bayar fidyah lo ya. Dia kafir, bukan agama kita. Makanya kalau anda ingin tidak puasa di bulan Ramadan, pertama jadi orang gila. Jadi orang gila. Apa-apa antum enggak puasa, enggak qadha, enggak fidyah, ya. Caranya apa? Benturkan kepala di tiang tuh, biar gila kan gitu. Kalau waras, jangan sampai tidak puasa. Kemudian yang nomor 7, yang dibolehkan berpuasa adalah orang yang dalam rangka memperkuat badannya untuk menghadapi musuh. Seperti di zaman Rasul, kalau tidak salah di perang Tabuk, banyak para sahabat itu yang membatalkan puasa, kecuali 2 orang yang tidak batal puasanya, Rasul dan Abdullah ibn Rawahah. Tidak membatalkan, tapi semua sahabat membatalkan, dan Rasul tidak mengecamnya. Rasul membiarkan, karena mereka mau perang, harus fisiknya harus kuat. Berarti membatalkan puasa untuk melawan musuh dibolehkan, ya. Atau membatalkan puasa untuk menolong orang. Ada orang umpamanya kelelep gitu ya, depan kita ada sungai, ada orang mungkin kelelep di situ, kita lagi puasa lemes-lemes, suruh renang, kita pula yang mati duluan daripada dia kan itu. Maka boleh membatalkan puasa untuk supaya punya tenaga bisa menolong saudaranya.
Ya, jadi batalkan saja. Nanti sambil nolong itu bisa sambil minum di sungai itu. Artinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa di sini boleh seseorang itu membatalkan untuk mendapati menghadapi lawan atau untuk menolong orang yang dalam kondisi butuh pertolongan. Maka boleh dalam kondisi-kondisi seperti ini seseorang membatalkan puasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lanjut ayatnya di sini. Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin." Dan bagi orang-orang yang mereka sanggup berpuasa tapi tidak mau puasa, maka gantinya harus membayar fidyah makanan yang diberikan kepada fakir miskin. Kalimatu 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin ini ingin menjelaskan tentang sejarah puasa sebenarnya. Jadi sejarah puasa Ramadan itu sebenarnya diawali dari puasa tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan puasa Asyura. Inilah puasa pertama yang wajib dalam Islam. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka sudah terbiasa pada tanggal 10 Muharram itu berpuasa karena mengikuti syariat Hanafiyah Ibrahim. Terkadang Rasul pun di zaman jahiliyah ikut berpuasa juga tanggal 10 Muharram itu, karena orang-orang jahiliyah berpuasa masalahnya di tanggal 10 bulan Muharram. Lah saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, rupanya orang-orang Yahudi juga berpuasa tanggal 10 Muharram itu. Jadi Rasul bertanya alasannya, karena kalau orang musyrik kan tidak punya ilmu, tapi ahli kitab kan punya ilmu, karena ada kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat. Makanya Rasul bertanya, puasa apa kalian ini? Maka mereka mengatakan, kami berpuasa dalam rangka menghormati Nabi Musa. Musa sudah diselamatkan oleh Allah, kemudian dalam bentuk syukurnya dia berpuasa, kami pun berpuasa. Maka Rasul mengatakan, kalau kalian berpuasa karena memuliakan Musa, kami orang Islam yang harusnya memuliakan Musa dibandingkan kalian. Akhirnya Rasul pun berpuasa tanggal 10 Muharram dan diwajibkan kepada umatnya, dan ini hanya berlaku setahun saja. Karena tahun kedua Hijriah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun perintah wajibnya puasa. Tetapi perintah wajib puasa pertama adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Tidak ada paksaan. Kalau ingin puasa, monggo puasa. Kalau yang tidak puasa, monggo tidak puasa. Tapi yang tidak puasa, bayar fidyah kalian. Belum ada penekanan, masih pilihan, supaya tidak kaget para sahabat ini. Ya. Baru setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat 185-nya menghapus hukum ayat 184-nya. Sekarang tidak ada pilihan lagi. Setiap melihat bulan puasa semuanya. Tidak ada fidyah-fidyahan. Ya, kecuali ya tadi kakek yang sudah tua renta memang tidak sanggup puasa, macam mana ya, bayar fidyah lah. Atau orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka cukup bayar fidyah saja. Wallahu a'lam. Sudah Isya, nanti kita lanjut setelah Isya ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.